Jangan skip dulu kekonyolan politik era Prabowo sangat nyata. Tampaknya Prabowo pilih bersama lawan-lawan politik ya daripada Jokowi yang membatu kelahirannya, sehingga dia tercapai cita-citanya jadi presiden yang jadi impiannya. Ini soal kemana Bapak akan membawa bangsa ini. Ke jalan keadilan atau ke lorong gelap kompromi kekuasaan. Dua orang ini Pak, bukan sekadar terdakwa, bukan sekadar politisi. Mereka simbol dari kelompok yang selama ini keras menghantam pemerintahan Jokowi. Simbol dari barisan yang tidak pernah selesai menyebar narasi fitnah. Simbol dari kekuatan lama yang tidak pernah sudi Jokowi berjaya dan kini malah diberi panggung oleh presiden baru. Pertanyaannya, kalau mereka dulu menyerang Jokowi saat tidak berkuasa, apa yang akan mereka lakukan setelah diampuni? Apakah Bapak sudah siap kalau dua nama ini justru menjadi mata tombak untuk menusuk balik ke belakang? Kami tidak takut dengan perbedaan, tapi kami trauma dengan pengkhianatan politik. Itu biasa berbeda, Pak. Tapi kalau sudah menyentuh batas moral, batas rasa keadilan, itu bukan lagi politik. Itu pengkhianatan. Jangan uji kesabaran rakyat. Dulu, rakyat diam ketika tokoh reformasi bersatu dengan lawan politiknya. Dulu, rakyat masih bisa mengerti kalau kompromi dibutuhkan demi persatuan. Tapi kali ini luka terlalu terbuka. Karena mereka yang menyerang pemerintah malah diberi karpet merah, sementara yang membela mati-matian dibiarkan digilas sendirian. Pak Prabowo, apakah ini warisan yang Bapak ingin tinggalkan untuk rakyat yang memilih Bapak dengan harapan? Kita tidak bisa pura-pura bodoh, Pak. Isu pemakzulan Gibran itu nyata. Ada narasi yang digiring. Ada kekuatan yang bermain. Tapi apa yang kami lihat? Bapak diam. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Istana Merdeka untuk menenangkan rakyat. Tidak ada satupun gestur solidaritas untuk membela Gibran, putra Jokowi, wakil presiden yang secara sah dipilih rakyat bersama Bapak. Apa artinya ini, Pak? Kami rakyat bertanya. Apakah diam itu tanda setuju? Atau justru diam itu bagian dari strategi mengorbankan satu demi mempertahankan kekuasaan? Jika wakil presiden saja tidak dibela, bagaimana nasib kami, rakyat biasa? Duka ini bisa jadi bencana elektoral di 2029. Bapak boleh pikir ini sekadar badai kecil, tapi jangan remehkan luka di hati rakyat. Luka karena harapan mereka dikhianati. Luka karena mereka memilih Prabowo Gibran, tapi yang diberi tempat justru para lawan lama Jokowi. Mereka tidak butuh amplop, Pak. Mereka tidak minta jabatan. Mereka hanya minta satu hal, keadilan. Dan hari ini keadilan itu terasa goyah. Yang sudah divonis dibebaskan. Yang terus mencaci malah diampuni. Yang diam dan bekerja malah ditinggal sendiri. Kalau ini terus berlanjut, 2029 bukan hanya menjadi ajang pemilu biasa, tapi bisa jadi ajang pembalasan besar dari rakyat yang merasa dikhianati. Kami masih di sini, kami masih mengawal. Kami, rakyat digital, kami YouTuber Nusantara, kami anak-anak muda yang bangga jadi bagian dari bangsa ini, tidak akan diam. Kami akan terus bicara. Kami akan terus bersuara. Kami akan terus menyalakan lampu di tengah gelapnya ruang kompromi. Karena kami percaya, negara ini bukan milik elit, negara ini milik rakyat. Dan suara rakyat bukan gangguan. Suara rakyat adalah alarm, peringatan terakhir sebelum kepercayaan benar-benar hilang. Pak Prabowo, jangan lupakan. Siapa yang membawa Anda menang? Pak, ingatlah siapa yang memilih Bapak. Bukan Partai Demokrasi Indonesia. Bukan kelompok kadron. Bukan lawan politik yang kini Bapak peluk. Yang memilih Bapak adalah rakyat Jokowi. Yang membela Bapak adalah netizen merah putih. Yang mempercayai Bapak adalah suara kecil yang menaruh harapan pada kekuatan besar. Jangan sekali-kali mengecewakan mereka hanya demi stabilitas semu. Pak Prabowo, saya bicara sebagai rakyat, bukan buzzer. Saya bertanya sebagai anak bangsa, bukan oposisi. Kalau hari ini Bapak tidak mendengar kami, kalau hari ini Bapak lebih memilih kenyamanan elit daripada suara netizen, maka bersiaplah. Karena kami akan menyalakan cahaya lebih terang lagi. Dan dari situ, rakyat akan menentukan siapa yang benar-benar layak memimpin bangsa ini ke depan. Kami bukan lawan, tapi kami tidak akan tinggal diam jika keadilan diinjak-injak. Karena Indonesia terlalu mahal untuk dibarter demi kursi dan kekuasaan.